Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jumpa kembali pada pelajaran tematik dengan Ustazah Hikmah dan Ustazah Widya. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tentang organ gerak pada manusia dan hewan serta mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya ustazah makin semangat untuk membuat video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan serta mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sebelumnya, silahkan anak ustazah amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang berlari mengejar seekor kelinci. Nah, kira-kira menurut anak ustazah, alat gerak apa yang anak tersebut gunakan untuk mengejar kelinci? Dan alat gerak apa yang digunakan oleh kelinci tersebut untuk melompat? Pada ikan, alat gerak apa yang digunakan pada ikan tersebut untuk berenang? Nah, anak-anak ustazah, ingat kan pelajaran kita sebelumnya tentang organ gerak pada manusia dan hewan? Ya, organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari tulang dan otot. Baiklah anak-anak ustazah, kita pelajari kembali materinya ya. Kita baca teks berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Organ gerak pada manusia dan hewan tersusun dari dua jenis alat gerak. Alat gerak tersebut adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Kedua alat gerak ini saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga manusia dan hewan bisa bergerak. Nah, coba perhatikan kembali teksnya ya. Teks ini terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Nah, untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama, menentukan gagasan pendukung. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan gagasan pendukung? Yang pertama, kita harus menentukan ide pokok dari sebuah paragraf yang akan kita buat. Kita ambil contoh dari teks yang sudah kita baca tadi. Ide pokok dari teks tersebut adalah tentang organ gerak. Nah, bagaimana dengan gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung menjelaskan tentang ide pokok. Nah, ketika ide pokoknya adalah organ gerak, maka gagasan pendukung yang bisa kita ambil pertama adalah tentang jenis organ gerak. Kemudian apa lagi? Yang selanjutnya, ketika kita sudah menjelaskan tentang jenis organ gerak, maka kita akan mengambil contoh alat gerak. Nah, jenis organ gerak sudah, kemudian contoh alat gerak, kira-kira apa lagi? Ya, kita akan mengambil bagaimana kerjasama dari alat gerak tersebut. Nah, jadi ide pokoknya sudah kita dapatkan, gagasan pendukungnya juga sudah kita dapatkan ya. Jadi sekali lagi yang perlu kita perhatikan adalah tentukan dahulu ide pokok dari sebuah paragraf, kemudian tentukan gagasan pendukungnya,
gagasan pendukung ini menjelaskan ide pokok. Tahap pertama sudah kita lewati menentukan gagasan pendukung. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama? Tadi kita sudah mengetahui bahwa ide pokoknya adalah tentang organ gerak. Nah, dari ide pokok ini kita kembangkan menjadi kalimat. Apa kalimatnya? Yaitu organ gerak pada manusia dan hewan tersusun dari dua jenis alat gerak. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu mengembangkan gagasan pendukung menjadi kalimat pengembang. Ya, kita mulai dari gagasan pendukung pertama, yaitu jenis organ gerak. Jenis organ gerak ini bisa kita jadikan kalimat pengembang menjadi alat gerak tersebut adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Jadi, jenis organ geraknya berupa alat gerak yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, selanjutnya, gagasan pendukung yang kedua, contoh alat gerak. Kalimatnya adalah alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Nah, yang ketiga, kerjasama alat gerak, gagasan pendukungnya. Kalimat pengembangnya adalah kedua alat gerak ini saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga manusia dan hewan bisa bergerak. Kita sudah memasuki tahap ketiga. Sampai di sini mudah-mudahan anak ustazah paham ya nak. Selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir. Apa itu? Nah, tahap keempat adalah menyusun kalimat utama dan kalimat pengembang menjadi sebuah paragraf. Jadi kita susun kalimat utama tadi dari ide pokok dan kalimat pengembang dari gagasan pendukung tadi menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, kita susun kalimatnya menjadi sebuah paragraf. Ini dia paragrafnya. Organ gerak pada manusia dan hewan tersusun dari dua jenis alat gerak. Alat gerak tersebut adalah alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Kedua alat gerak ini saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan, sehingga manusia dan hewan bisa bergerak. Nah, inilah sebuah paragraf yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang yang dikembangkan dari ide pokok dan gagasan pendukung. Nah, mudah-mudahan anak ustazah paham ya, bagaimana kemudian sebuah paragraf yang baik harus terdiri dari ide pokok dan gagasan pendukung. Antara ide pokok dan gagasan pendukung, antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya harus saling berhubungan. Nah, selanjutnya kita lihat kembali contoh yang lain. Mari kita amati ide pokok dan gagasan pendukung di bawah ini. Ide pokoknya adalah tentang organ gerak pada ikan. Gagasan pendukungnya adalah fungsi sirip dan ekor. Gagasan pendukung selanjutnya adalah fungsi gelembung renang. Dan yang terakhir, gagasan pendukungnya adalah bagaimana kerjasama antara alat gerak tersebut. Nah, kita sudah tahu ide pokoknya dan gagasan pendukungnya.
Untuk selanjutnya, kembangkanlah ide pokok dan gagasan pendukung tadi menjadi sebuah paragraf. Kembangkanlah ide pokoknya menjadi kalimat utama dan gagasan pendukungnya menjadi kalimat pengembang. Kemudian, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, untuk memudahkan kalian mengembangkan ide pokok dan gagasan pendukung menjadi sebuah kalimat, coba baca kembali teks tentang gerak ikan dalam air pada pelajaran sebelumnya. Dari sana, kalian bisa berlatih untuk membuat kalimatnya. Sekarang kita berlatih ya, Nak. Kembangkanlah ide pokok dan gagasan pendukung berikut ke dalam kalimat utama dan kalimat pengembang. Kemudian, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang ini ke dalam sebuah paragraf. Selamat berlatih! Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya Nak. Semoga anak-anak Ustazah bisa memahami materi yang Ustazah berikan. Bagi anak-anak yang kurang paham, silakan hubungi guru kelasnya masing-masing. Untuk pengumpulan tugas kelas 5 Tolha, silakan kumpulkan kepada Ustazah Hikmah. Dan kelas 5 Bilal, kumpulkan kepada Ustazah Huda.